Oke, topik selanjutnya pengolahan data. Kalau kita lihat di tahapan statistik, pengolahan data itu ada di bagian kedua setelah pengumpulan data. Sebenarnya nggak banyak teori atau konsep yang akan kita bahas di pengolahan data karena sebenarnya pengolahan data ini lebih ke praktik ya. Ketika kita sudah punya satu set data, terus kita lakukan beberapa tahapan di dalam pengolahan data dan biasanya proses ini banyak dilakukan di software gitu, bisa SPSS, Stata, atau software statistik yang lain gitu. Jadi nggak terlalu banyak teorinya, tapi lebih banyak praktik dan itu nanti akan teman-teman temukan di mata kuliah manajemen dan analisis data ya, di semester 5 kalau saya tidak salah, 5 atau 6. Oke, ini adalah tahapan di dalam pengolahan data mulai dari editing, coding, entry data, dan yang terakhir itu cleaning. Nah, apa yang dimaksud dengan editing? Editing itu kita melakukan pengecekan, kita cek datanya lengkap atau tidak, jawaban dari respondennya jelas atau tidak. Kalau misalnya mereka mengisi sendiri, dicek tulisannya bisa terbaca atau tidak. Terus relevansi jawaban antara pertanyaan dengan jawaban apakah nyambung. Nah, ini khususnya editing ini sangat dibutuhkan ketika metode pengumpulan data kita menggunakan angket atau responden mengisi sendiri kuesioner yang kita berikan. Itu pasti akan banyak hal yang perlu dikonfirmasi. Kemudian konsistensi antara pertanyaan dengan jawaban. Misalnya ada pertanyaan yang lebih dari satu yang mengarah ke jawaban yang sama, tapi jawabannya nggak konsisten, nah itu bisa diperiksa. Apa yang harus kita lakukan jika di proses editing ini um, ada temuan, baik itu datanya tidak lengkap atau jawaban tidak konsisten misalnya, nah itu harus kita konfirmasi ke enumeratornya. Enumerator tuh seperti yang saya jelaskan kemarin ya, orang yang membantu kita mengumpulkan data. Atau kalau enumnya kita sendiri, yang ambil data kita sendiri gitu ya, kita harus konfirmasi ke respondennya atau informannya. Nah, makanya itu pentingnya di setiap kuesioner itu biasanya dicantumkan nomor kontak, bisa nomor HP atau alamat dari responden atau informan kita, supaya nanti kalau ada data yang tidak dipahami, tidak jelas atau tidak konsisten, bisa dikonfirmasi ulang. Nah, apa yang terjadi kalau tidak bisa dikonfirmasi ulang, maka kita bisa anggap data itu tidak valid, jadi harus dibuang karena tidak memenuhi syarat untuk dilakukan proses analisis selanjutnya. Kemudian yang proses kedua adalah coding. Coding ini yang kita lakukan adalah mengubah data, mengubah jenis data. Misalnya dari huruf menjadi angka atau bilangan dengan cara mengkategorikan atau mengklasifikasikan data. Misalnya kemarin kita belajar tentang skala ukur ya. Misalnya berat badan, skala ukurnya rasio. Kemudian saat kita konversi ke dalam status gizi, ada status gizi normal, status gizi lebih, dan status gizi kurang. Nah, mengkonfirmasi dari rasio ke kategori status gizi tadi itu yang disebut dengan coding. Kemudian entry data. Jadi hasil dari angka di coding tadi dimasukkan ke dalam program pengolah data atau software pengolah data, misalnya seperti SPSS, Tata, SAS, dan yang lainnya. Terakhir cleaning. Setelah kita masukkan data ke dalam software, dicek lagi apakah data yang sudah di-entry ada kesalahan atau tidak. Misalnya codingnya harusnya cuma 2 nih, 1010, tapi kemudian di data itu ada 2, ada angka 2. Berarti kan ada kemungkinan ada kesalahan pada saat entry. Nah, itu sering sekali terjadi. Nah, contoh proses editing. Ini adalah contoh kuesioner yang saya ambil dari PBL 2 mahasiswa. Di sini dilakukan pengukuran panjang badan 2 kali, kemudian pengukuran tinggi badan juga 2 kali. Di sini tercantum bahwa batas maksimal pengukuran itu 0,1 cm, artinya gap antara pengukuran 1 dan pengukuran 2 tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu jauh. Kalau terlalu jauh berarti harus diulang pengukurannya. Nah, itu yang kita lakukan di proses editing. Kemudian ini, pertanyaan mengenai pemberian ASI eksklusif. Dimulai dari pertanyaan pertama, kapan pertama kali Ibu mulai memberikan ASI? Misalnya jawabannya 0 ya, tidak memberikan ASI, atau yang kodenya 0 di sini. Harusnya di pertanyaan yang nomor, misalnya yang
nomor Oke, misalnya yang nomor D02 yang bertanya, apakah selama kurang dari 6 bulan ibu memberikan makanan atau minuman kepada anaknya, harusnya di sini jawabannya 1. Jadi kalau itu konsistensi. Kalau di pertanyaan D01 jawabannya 0, maka seharusnya di pertanyaan D02 jawabannya harusnya 1. Kalau terjadi kesalahan atau pada saat di cleaning atau pada saat editing dia tidak konsisten, maka datanya harus diubah atau harus dikonfirmasi lagi ke respondennya. Kemudian misalnya ini D03, pada umur berapakah anak ibu pertama kali diberikan makanan atau minuman selain ASI? Misalnya jawabannya lebih dari 6 bulan. Jawabannya lebih dari 6 bulan. Berarti kan dia ASI eksklusif. Kalau lebih dari 6 bulan, berarti seharusnya pertanyaan D04 itu tidak jawab, karena D04 itu ditanyakan apa jenis makanan yang pertama kali diberikan selama kurang dari 6 bulan. Nah, itu yang dimaksud dengan editing. Jadi kita harus memastikan jawaban responden di setiap pertanyaan itu konsisten. Kalau ini contoh proses coding, mengubah data angka atau data huruf menjadi data angka. Misalnya di status gizi, kita dapat berdasarkan indikator berat badan per umur, ada kategori gizi lebih, gizi baik, kurang, buruk, dan gizi buruk. Ini 4 kategori ini. Nah, kalau dia masuk ke kategori gizi lebih, maka harus masukin ke softwarenya codingnya misalnya 1. Kemudian gizi baik codingnya 2, gizi kurang codingnya 3, gizi buruk codingnya 4. Atau bisa apa saja angkanya, yang penting peneliti paham apa maksudnya coding 1, apa maksudnya coding 2, dan seterusnya. Begitu pula dengan variabel yang lain, tinggi badan per umur dan juga berat badan per tinggi badan. Contoh lain misalnya besar keluarga. Kalau besar keluarga kecil misalnya, kurang dari sama dan 4 orang, terus kalau besar keluarganya antara 5-7 orang, namanya sedang, terus besar keluarga besar, jika jumlah anggota keluarga lebih dari 7 orang. Nah, berarti kalau misalnya nanti menyesuaikan dengan jawaban respondennya, kalau respondennya jawabannya 6 orang, maka di besar keluarga dia harus di-coding ke dalam besar keluarga sedang. Nah, ini terserah peneliti apakah dia mengkodekannya 1, 2, 3, atau yang lain. Begitupun dengan pendidikan. Ini kan bentuknya dalam berupa kata-kata ya, tidak pernah sekolah, terus tidak tamat SD dan juga tamat SD. Nah, ini menyesuaikan dengan jawaban respondennya. Kalau jawabannya tidak pernah sekolah, misalnya codingnya apa, tidak tamat SD apa, dan tamat SD apa. Dan coding itu selalu bentuknya angka. Oke, sekian materi tentang pengolahan data.